Kebangkitan Rodri, cadangan di final Liga Champions kini otak lini tengah Man City. Rodri menunjukkan permainan impresif sepanjang musim ini setelah sempat terpinggirkan saat awal kedatangannya. Performa Rodri bersama Man City terus menanjak. Ia tidak patah arang walau sempat terpinggirkan karena kalah bersaing dengan rekan timnya yang lain. Rodri memegang peran penting dan membawa Manchester City menduduki puncak klasemen. Ia cuma absen 3 kali pada 19 pertandingan yang dimainkan. Kepercayaan Guardiola terhadap Rodri merupakan hasil dari kerja kerasnya. Mantan juru formasi Barcelona tersebut memilih pemain yang bisa menggabungkan disiplin posisi dengan tekanan energi tinggi, sambil juga menunjukkan penggunaan penguasaan bola yang tajam untuk menahan serangan. Persyaratan yang dimiliki Guardiola adalah semua pada diri Rodri. Alhasil ia selalu dipercaya untuk memegang peran penting dalam lini tengah Manchester City. Musim lalu dia bermain bagus. Mungkin di bagian akhir musim dia sedikit turun, tapi kami memberinya lebih banyak menit bermain musim lalu dan kami harus berhati-hati musim ini. Dia bermain di level yang luar biasa, konsistensi bukan hanya satu pertandingan. Menjaga gelandang harus 7 atau 8 dari 10 sepanjang waktu. Dia tidak bisa menjaga 3 atau 4 karena itu akan menghancurkan tim. Dia bermain secara konsisten, bertahan dan menyerang di puncak. Tak ada rasa lelah untuk Rodri yang selalu rajin membantu serangan dan pertahanan. Ia juga punya akurasi tendangan jarak jauh yang oke yang sudah ditunjukkannya ketika Man City melawan Everton beberapa waktu lalu. Secara bertahan, Rodri adalah pemain yang tahu di mana menempatkan diri di lapangan untuk memotong serangan balik, melakukan pelanggaran taktis sesekali ketika diperlukan. Penjabat Man City dinobatkan sebagai penerima penghargaan sepak bola global di Dubai. Official Manchester City Siki Begiristain dinobatkan sebagai yang terbaik di bidangnya untuk tahun 2021 di Global Soccer Award di Dubai pada Senin malam. Direktur olahraga juara Liga Premier sering disebut sebagai dalang di balik negosiasi transfer di Manchester City. Dan 2021 adalah tahun sukses lainnya bagi pria berusia 57 tahun itu. Setelah memenangkan gelar Liga Premier pada 2020-2021, mengamankan satu lagi trofi Piala Carabao dan mencapai final Liga Champions, debut Manchester City dan Siki Begiristain turun ke bursa transfer sekali lagi untuk memperkuat skuad mereka. Dengan itu datang penandatanganan pemecah rekor kapten Aston Villa Jack Grealish senilai 100 juta euro. Tapi 2022 juga diharapkan menjadi tahun yang sibuk bagi Begiristain sekali lagi, karena Manchester City mencari beberapa talenta terbaik dalam permainan, dan salah satu yang bermain di posisi striker. Desas-desus akan beredar sampai saat jendela transfer musim panas dibuka, tetapi adil untuk menganggap bahwa Siki Begiristain dan rekan-rekannya di Manchester City akan bekerja sepanjang waktu untuk mengidentifikasi pemain yang tepat untuk tim asuhan Pep Guardiola. Man City dan Barcelona dikabarkan siap tempur untuk boyong Erling Haaland. Masa depan Erling Haaland terus menjadi subjek spekulasi yang tak ada habisnya dalam beberapa bulan terakhir. Bukan rahasia lagi bahwa beberapa klub top di Eropa tertarik untuk merekrut penyerang Borussia Dortmund. Laporan di Spanyol mengklaim bahwa Manchester City dan FC Barcelona menjadi dua di antaranya banyak klub yang dikabarkan sangat berminat untuk memboyong Haaland. Menurut Marca, Presiden Barcelona Joan Laporta akan melakukan segala yang dia bisa untuk mencoba dan membawa Haaland ke Camp Nou. Laporan itu menambahkan bahwa Blaugrana terobsesi untuk memastikan bahwa pemain asal Norwegia itu tidak akan bergabung dengan rival bebuyutan mereka, Real Madrid. Laporta dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan agen Haaland Mino Raiola belum lama ini. Sementara itu, Diario Sport mengklaim bahwa Man City juga siap habis-habisan dalam upaya mereka untuk mengontrak Haaland. Setelah gagal memboyong Harry Kane dari Tottenham Hotspur musim panas lalu, tim asuhan Pep Guardiola beralih mengincar Haaland. Laporan tersebut menambahkan bahwa mereka telah melakukan kontak dengan perwakilan pemain berusia 21 tahun. Dortmund sendiri ingin mempertahankan penyerangnya tersebut di klub untuk satu musim lagi. BVB akan mengadakan pembicaraan dengan pihak Haaland dalam beberapa minggu mendatang.
Laporan terbaru mengklaim bahwa mereka bahkan siap untuk menggandakan gajinya dan menjadikan pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Babak pertama Man City versus Leicester adalah performa terbaik Man City. Paul Dikov percaya penampilan City pada babak pertama Boxing Day selama kemenangan 6-3 kami melawan Leicester dianggap sebagai penampilan tim 45 menit terbaik yang pernah dilihatnya. Dalam salah satu pertandingan Liga Premier paling luar biasa dalam beberapa tahun, Man City Pep Guardiola memimpin 4-0 dalam waktu 30 menit. Dan menurut mantan striker City Dikov, babak pembuka itu sama bagusnya dengan apapun yang pernah dia saksikan dalam pertandingan. Babak pertama itu sangat konyol, ini adalah 45 menit terbaik yang pernah saya lihat sebagai penampilan tim. Bahkan saat unggul 4-0 mereka menekan, banyak tim akan mengambil kaki mereka dari pedal. Itu luar biasa untuk ditonton. Dukungan daring Dikov digemakan oleh Show Given, sesama tamu spesial Matchday Live untuk kunjungan The Fox. Itu benar-benar brilian, ini seperti hal-hal PlayStation. Ini 4-0 tapi bisa 6 atau 7. Melihat pergerakan dan peluang yang tercipta itu adalah masterclass dari City. Anda membayar uang Anda untuk datang dan menonton ini, bahkan penggemar netral manapun yang menonton sesuatu seperti itu akan pulang dan berkata, "Ya ampun, saya terhibur hari ini." Mencetak 112 gol dalam 1 tahun kalender benar-benar fenomenal. Dan untuk berpikir beberapa orang berbicara tentang City tidak memiliki striker. Gol-gol datang dari seluruh taman, semua orang ikut serta dan itu bagus untuk dilihat.